Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Oke, apa kabar hari ini Ki? Masih sama kayak kemarin? Nggak kemana-mana? Udah makan belum? wabarakatuh. Di subuh udah sholat nggak? Ada? Alhamdulillah ada apa? Alhamdulillah nggak ada nih. Sholat masih udah tinggal-tinggal ya? Nah, kalau di rumah kegiatannya apa aja? Biasa. Ini udah berarti hari ini sama Pak udah pertemuan kelima ya? Oke, hari ini mungkin kita akan melakukan praktek tentang perkembangbiakan makhluk hidup itu. Prakteknya pada tumbuhan, melalui stek. Nanti kita akan praktekkan. Bapak udah ada bawa media-media semua, udah Bapak sediain, tinggal kita nanti praktekkan. Pak, makhluk hidup itu untuk menghasilkan individu baru, tujuannya untuk melestarikan jenisnya barunya itu. Ada pengembangan biakan makhluk hidup pada manusia itu melalui sel sperma dan sel telur, dan perkembangannya ada 4 tahap. Ada pertama perkembangan yang pertama ada tahap orok. Bapak udah ini ya. Yang kedua ada tahap bayi, yang ketiga ada tahap kanak-kanak, yang keempat ada tahap remaja. Sesudah tahap itu tahap perkembangan. Mungkin setelah tahap perkembangan itu mungkin nanti ada setelah tahap itu remaja dan pubertas, dari umur 11 sampai umur 21 tahun. Ada masa penuaan, masa tua untuk manusia. Kemudian ada perkembangbiakan makhluk hidup pada hewan, yang mana perkembangan biakan pada hewan itu ada dibagi dua. Ada yang generatif atau secara tak kawin, dan vegetatif atau secara kawin. Itu Ki. Dan yang kemudian perkembangbiakan secara kawin itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hewan yang berkembang biak dengan betul atau ovipar, contohnya ayam dan burung. Yang kedua ada hewan yang berkembang biak dengan melahirkan atau ovipar. Yang pertama tadi ovipar, yang kedua vivipar. Contoh hewannya kucing, kambing, dan singa. Itu hewan yang ada rambutnya atau hewan yang berbulu gitu. Yang ketiga ada hewan yang berkembang biak dengan bertelur atau vivipar. Ovipar. Jadi contoh hewannya vivipar adalah paus, dan ada yang ada di laut, ikan-ikan itu. Kemudian ada perkembangbiakan secara tak kawin atau vegetatif. Yang stick, apa sih perbedaannya? Kedua-duanya menjangkau itu. Kedua-duanya bisa dari pohon lain, bisa bisa sama dengan induknya, bisa melestarikan pohon-pohonnya. Misalnya kayak pohon mangga, bunga mawar, itu bisa kita cangkok apa tidak bisa. Bapak mau tanya itu, apa perbedaan penjangkokan sama stick, itu aja. Dan pengertian dari dua itu. Oke. Sekarang kalau bisa silahkan jawab, kalau nggak bisa Bapak kasih waktu 2 menit untuk mencari tahu. Ya, silakan. Apa saja sih buah-buahan bisa dijangkau, bunga-bunga,
pohon-pohon yang bisa dicangkok apa aja, dan steak bisa apa aja. Silakan. Nah, kalau pengertian ini dulu boleh Pak? Kemudian apa? Pengertian lu cangkoknya. Boleh. Pengertian lu perbedaannya Pak? Perbedaan sama pengertian sama perbedaannya untuk pencangkokan. Ini, Pak. Boleh, silakan. Percakapan. Perbedaan cangkok menggunakan tanah, Ya. sementara steak tanaman tidak. Dan jika mencangkok itu kulit pohonnya melingkar Ya, kalau pada misalkan. batang batang, sementara steak tanaman yaitu suatu tumbuhan dari potongan batang dan cepat. Cangkok adalah proses berkembangbiakan secara vegetatif hutan Ya. yang bagaimana caranya adalah jadi setelah pohon itu katanya dikelupas kulitnya, lalu diberi tanah, lalu dibungkus dengan plastik Buatan siapa lagi? buatan manusia. Ya. Dan setelah itu plastiknya dilubangi ya, Silakan. lalu nanti akan muncul akar di tengah-tengahnya. Biasanya pohon yang disangkut adalah pohon mangga, jeruk, rambutan, durian, dan lain-lain. Ya. Sementara steak adalah sama juga perkembangbiakan secara vegetatif buatan yang dibentuk oleh manusia. Yang bagaimana caranya adalah meruncingkan lalu ditancapkan di tanah. Biasanya contoh tanaman di steak biasanya adalah singkong, jeruk, dan lain-lain. Ya. Lagi? Nah, berarti ada perbedaan dan persamaan juga untuk cangkok dan steak ya. Nah, dan pohonnya juga bisa sama ya. Tapi kalau cangkok itu, steak itu bisa kita taruh di pot dulu atau di aqua gelas itu. Nanti kita bolongin bawahnya 2 bolongan atau 3. Nanti kita taruh pasir yang kayak pupuk gitu, pasir yang udah kayak pupuk lah. Nanti baru kita kita ambil tangkai mangga atau tangkai bunga yang mau kita steakkan itu. Nanti kita membuat meruncing bawahnya, kita bersihin dulu atasnya. Jangan lupa akar-akarnya masih ada itu, biar pertumbuhannya bagus itu. Nanti kita akan lakukan itu. Oke. Jawaban Rizky tadi bagus, sangat bagus malah. Nah, itu Bapak pikir Rizky udah paham tentang bagaimana cara mencangkok dan praktek steak. Sekarang kita akan melakukan praktek steak. Oke, Ki? Siap, Ki? Sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara membuat steak tanaman itu, Ki. Ya. Bapak di sini udah menyediakan pisau, tangkai bunga, ada pupuknya, ada air, ada tempatnya bukan pot tapi aqua gitu. Pertama Bapak akan praktekkan dulu, nanti Rizky mengikuti apa yang Bapak buat ya. Oke. Pertama, cara membuatnya itu kita harus siapkan dulu. Nanti kalau Rizky mau melakukan steak itu, pertamanya kita harus menyediakan dulu pohon apa yang ingin kita steakkan. Oke ya. Pertamanya bunganya itu kita buat
eh, satu jengkal aja, jengkal. Ini kan misalnya besar nih, panjang nih, tinggi bukan besar, tinggi. Kita buat satu jengkal aja dulu. Jadi bapak potong, nanti Rizky ikuti ya. Ya. Potongnya di sini juga harus hati-hati Ki. Ya, hati-hati, harus kalau bisa satu jengkal aja lah. Hati-hati biar tidak pecah itunya Ki, tangkainya. Kalau udah pecah tangkainya, takutnya nanti nggak akan tumbuh Ki. Tuh udah jelek dia. Sini. Rizky sebelumnya udah pernah pegang pisau kan? Nah, dulu di kelas berapa pegang pisau Ki? Kalau pisau mah sejak kecil juga pisau. Oh gitu. Di rumah pegang pisau? Pegang. Jadi udah bisa lah pegang pisau kan? Nah, ini bapak praktekkan dulu bagaimana cara memotongnya. Kemudian nanti kita akan membuat bawahnya seperti meruncing Ki. Bawahnya meruncing. Nah, itu udah bapak potong segini lah, ini. Nah, mungkin Rizky bisa potong dulu biar ikuti bapak satu jengkal. Nah, gimana? Satu jengkal Rizky gimana? Itu terlalu pendek ya. Nah, di sini aja nih, ya di sini. Di sini Pak. Ya di situ. Pisaunya, nah berarti di situ potong dulu. Potong dari sini atau seperti ini Pak? Enggak, seperti tadi. Nah, ini. Mau potong sendiri ya, potong sendiri. Yes. Hati kena tangan. Udah? Ini gini Pak. Iya. Di sini. Nah, ini ya. Jadi tangan Rizky ini, nah potong aja. Dikit-dikit, pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Diputar-putar juga boleh. Hati-hati aja, hati-hati. Pecahnya Pak. Belum pecah. Di mana tadi mana? Di sini Pak. Ah, maaf ya di sini. Ini bapak bantu. Tapi ya, nanti harus bisa sendiri, ya. Awas hati lagi ya ini. Coba lihat dulu, ini bagus udah ini belum? Belum ya. Jadi gimana caranya? Bapak bantu ya. Bapak, Rizky bukan sama bapak. Ya, nggak bisa ya. Bapak, ini cara motongnya tangannya gini. Nah gini, pegang tangan bapak nih. Nah ini, pegang ini aja nih. Nah paham Ki? Nah coba. Nah gitu. Nah, bagus kan? Nah, jadi tidak harus memotong dengan memaksa Ki dia. Kemudian kita akan membuat meruncing Ki, bawahnya. Ini kan ada bawahnya. Nah kita buat meruncing. Bapak akan buat dulu, nanti Rizky ikuti ya. Buatnya dengan hati-hati. Oke? Kegunaan dari menguncing ini Ki kan, supaya dia waktu masuk ke tanah itu enak Ki. Tuh. Ya. Ini Ki. Taruh apa mesinnya? Seperti ini. Coba pegang. Bisa. Nah, ini punya Rizky. Mana? Ini pisaunya. Cara buka pisaunya hati-hati. Ini apa di gimana Pak? Di gini. Rizky mau ikuti bapak dulu? Iya Pak. Boleh. Ini pegang tangan bapak. Pisaunya. Ikuti bapak. Ntar kita naikin pisau lagi. Dipotong di sini. Ini. Kita buat seruncing-runcingnya lagi biar enak dia masuk sana. Dipotongnya agak miring gitu Pak. Iya, bisa lagi coba tes. Nah, itu hampir runcing. Berarti kena agak miring ya gini.
Jadi pisaunya agak merah. Enggak, di bawah lagi. Ya, di sini aja. Batasnya di situ. Di sini. Ya. Bagus. Nah, kayak gitu. Sebelah aja dari sini. Nah, sebelah aja. Jadi dari bawah lagi. Jadi ini hampir runcing ya. Ya. Tidak apa kalau runcing juga untuk pertama. Nah, lihat, udah. Nah, udah. Habis itu kita meruncing tadi, kita menyediakan ini aqua, 4 aqua atau pot untuk dia buat steak tadi ya. Aqua yang atasnya bolong ini saya bilang, kita nanti akan bolongkan di bawah juga 3 bolongan supaya untuk masuk udara ya luasa itu ya. Oke. Pertama Bapak akan praktekkan dulu cara itunya. Nanti Rizky pegang ya. Lubang ini berfungsi untuk ini dia keluar udara dan airnya lebih masuk nanti luasa. Jadi kalau kita buat steak ini tanahnya harus lembab biar cepat pohonnya cepat besar. Oke. Misalnya ini seperti ini Nah. Ya, oke. Ini punya Pak, ini punya Rizky. Pisaunya ini kuahnya, hati-hati. Nanti kita potong pisaunya. Nah, itu. Ya, bagus. Pisaunya nggak usah besarin, besar ini. Ya. Ya, atau Bapak pegang tangan Bapak, Rizky ikutin. Ya. Oh gitu. Nah, sini. Maaf ya. Hati-hati, pelan-pelan aja. Boleh dipanjangin lagi? Iya boleh. Hati-hati. Nah, udah. Habis itu kita bolongin sampingnya. Oke, itu udah satu. Coba pegang. Nah, gitu kan? Oke, bikin 2 lagi. Yap. Hati-hati. Hati-hati. Oke. Bentar. Oke. Udah. Kedua udah. Nah, ini udah. Satu lagi. Udah. 3. Udah. Oke, udah. Kemudian kita menyiapkan tanah Oke, misalnya kita akan turun ke bawah untuk ini tanah. Oke, ini pegang. Ini pegang ini. Oke. Oke. Dari di sini. Sini. Ambil tanah. Oke. Kemudian Rizky dulu pernah kayak gini? Pernah ini juga? Praktek belum. Praktek belum? Yuk, kita hari ini praktek.
Oke, sini lagi Ki. Ke kanan lagi. Oke, ini ada air. Ini ada tanah, coba bukan tanah. Ya, tanah. Ini tadi punya rezeki mana? Ini punya rezeki. Ini nama rezeki. Jadi sebelum kita taruh dulu tangkai pohonnya di bawah. Kita pegang dulu aquanya, tempat aquanya. Tangkainya kita taruh di bawah dulu. Bawah. Nah, di situ ini ada tanah. Kemudian kita masukin tanah secukupnya ke dalam pot atau aqua ini. Oke, ini ada lagi. Pegang. Masukin. Aku masukin juga secukupnya sampai atas. Oke. Ini Pak, itu masih kurang. Masih kurang lagi. Ini Pak, masih kurang. Atau sedikit lagi. Ya, coba diratain. Habis itu ambil kita masukin air dulu dikit Ki, biar cair, biar lembab dia. Airnya masukin. Bukan. Sama yang kali, penting udah lembab ya. Udah. Oke, masukin ya. Oke. Dan pegang lagi. Tengahnya ini ya. Angin. Kemudian kita masukin tangkainya. Yang mana bawahnya? Nah, itu. Masukin ke tengah, pas di tengahnya. Iya. Udah. Habis itu kita rapatin ini Ki. Padatin. Ini. Udah. Nah, kayak gini. Nanti kita tunggu dalam 10 hari atau berapa hari untuk perkembangannya Ki. Ya. Oke. Kita simpan dulu di sebelah kanan rezeki. Sebelah kanan rezeki mana? Nah, ini. Sebelah kanan rezeki. Oke, di situ. Oke, tadi udah praktek Ki. Sekarang ayo kita naik ke atas. Oke, ya. Hati. Duduk. Oke. Tadi udah melakukan praktekkan cara hipnotik. Gimana perasaan Rizky? Ya. Susah, mudah, enak. Enak saja. Tapi udah bisa. Tadi aku pakai masih dengan bantuan dari Bapak ya. Banyak dari bantuan dari Bapak. Ini untuk pembentukan selanjutnya untuk kenal. Nanti Bapak akan bawa lagi. Kita akan praktek lagi. Tapi Rizky dengan sendirinya tanpa bantuan Bapak lagi. Ya. Sambil mungkin di teman sayanya, teman terakhir ya, sama Bapak ya. Nah, nanti Bapak akan saya lagi mungkin. Jadi tentu saja Bapak tidak akan membantu Rizky. Mungkin ada yang Rizky kurang memang bisa, baru Bapak bantuin. Ya, jadi Rizky harus bisa mestek itu supaya nanti kalau misalnya udah kalau Rizky mau tanam tumbuhan atau buah-buahan atau bunga, jadi Rizky gak usah beli lagi di pasar-pasar sana. Rizky tinggal minta ada sama tetangga atau gimana, minta aja sedikit tangkainya gitu. Untuk kita Rizky gimana cara untuk mestekkannya atau mencangkokkannya gitu. Kan Rizky nanti udah bisa mestekkan tumbuhan kan, harus bisa Ki ya. Oke. Jadi untuk pertemuan selanjutnya Bapak
nanti akan memberi tugas untuk Rizky di rumah. Besok rumah selanjutnya kita akan bahas tugas itu Ki. Siap Rizky? Tapi Rizky harus menjawab. Jangan kayak tadi kan lihat handphone. Bisa melihat handphone tapi Rizky harus dengan kata-kata Rizky sendiri. Walaupun susah, usahakan. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua pasti bisa. Lagi? Kan ada lagu tuh, jangan menyerah kan? Jangan menyerah, kan? Jadi kesimpulannya untuk perkembangbiakan hidup ini banyak kali manfaatnya untuk kita bisa mandiri, ya kan? Dan OM di sini juga digunakan ya. OM di sini cara perabaan ya. Cara memegang ini, cara memegang pisau, cara memegang memegang tangkainya, cara ambil air dari tempat ke tempat pot tadi yang kita taruh, cara memotong tangkainya semananya perlu kita itu lagi. Nanti bapak kasih tugas ya, tapi dikerjain. Gimana dikerjain? Besok akan bapak tanya tugasnya. Besok akan kita bahas sama. Oke? Itu tugas kemarin Rizky. Nanti besok bapak kasih ya. Tugas besok. Mungkin ada perbaikan untuk ini. Ada yang salah. Berapa benarnya nanti kita bahas sama-sama. Oke? Mungkin sebelum bapak nutup, Rizky mungkin ada pertanyaan. Bebas mau tanya apa? Saya jangan bapak udah nikah belum? Itu jangan usah tanya. Saya bapak udah nikah. Ya, apa kerjaan? Rizky mau tanya apa? Tentang bercocok tanam tadi aja atau stek? Tanya apa? Hubungannya akan tumbuh. Apa? Hubungannya akan tumbuh. Pertanyaan sangat bagus Ki. Tapi bunganya insya Allah pasti tumbuh Ki. Tapi bagaimana cara kita membuat stekkan itu dengan benar Ki. Gak bisa kita misalnya stek dengan abal-abalan gitu, berharap bunga tumbuh ya, itu gak bisa. Dan kita stek itu kalau bisa di tempat yang lembab gitu. Jadi kalau misalnya dia perlu air saya. Kalau tumbuhan kan perlu air untuk hidup, udara juga perlu, cahaya juga perlu untuk hidup. Jadi kalau kita stek itu perkiraan tumbuhnya itu 10 hari atau 12 hari itu udah kelihatan tumbuhnya lagi. Tumbuh sebesar mana itu. Nanti Rizky lihatlah tumbuh. Tapi insya Allah pasti sembuh Ki. Tumbuh. Oke Ki. Jadi jangan pikir gak tumbuh, pasti tumbuh ya Pak. Jadi dengan Rizky mau stek mangga gak? Ya, mangga. Nanti Rizky bisa stek mangga sendiri. Jadi kalau misalnya tumbuh besar ya Pak lah, ini mangga Rizky yang buat. Iya, kan keren tuh kan? Iya kan? Oke. Mungkin ada lain Ki? Sudah. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian Ki. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya nanti bapak akan kirim soal lewat lewat WA ya, bisa lah WA. WA nanti Rizky kerjain, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke Ki? Oke ya, baik, bapak akhiri dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Rizky tetap belajar di rumah dengan rajin, walaupun nggak sekolah, walaupun nggak ada teman di rumah, tetap belajar dengan rajin. Bapak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dan rajin ya, jangan main HP ya. Oke, semangat dulu. Oke bos.